Bisa Pak. Kita akan mulai pembelajaran mata kuliah Psikologi Pendidikan yang akan diikuti oleh Prodi Pendidikan Agama Islam, Pengembangan Masyarakat Islam, dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nanti bagi yang tidak bisa gabung, bisa direkam hasil dari Zoom meeting ini. Langsung saja kita akan mempelajari tentang psikologi. Sebelum ke pendidikan, kita harus memahami dulu psikologi pendidikan. Psikologi itu adalah memahami karakteristik seseorang. Kalau di teori ini psikologi diartikan sebagai studi ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan dan tingkah laku manusia. Psikologi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan pembelajaran dan proses belajar mengajar yang lebih efektif dengan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku anak didik. Keadaan sistem pembelajaran, cara mengajar, dan anak didik setiap daerah tidaklah sama. Psikologi pendidikan ini maksudnya mempelajari siapa yang kita ajak bicara. Tentunya masing-masing siswa memiliki karakter sendiri-sendiri. Betul. Oh, sebentar, tadi ada perbaikan. Dan bisa dilihat penampilan materinya. Kalau bisa semua ya aktif, jadi bisa berkomunikasi dengan saya. Kita ulang kembali, psikologi artikan sebagai studi ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan dan tingkah laku manusia. Ini kata dasarnya. Jadi dalam pendidikan juga harus memahami karakter dasar seseorang.
Nah, dengan memahami karakter orang ini, kita tidak menggeneralisasikan siswa. Jadi siswa yang pinter di diistimewakan dan menuntut siswa yang kurang pinter, itu menurut psikologi ini tidak benar. Jadi dalam mempelajari, mengajar, maksudnya mengajar peserta didik, kita tidak boleh menggeneralisasikan. Dilihat dulu latar belakangnya, sifatnya, sehingga kita akan menjadi seorang pendidik yang bijak, memberikan sesuatu sesuai dengan wadahnya. Jadi sebelum mengajari materi, kita harus memahami dulu siapa yang kita ajari. Jadi ibaratnya dalam memberikan sesuatu itu kita lihat dulu apa yang dibutuhkan. Misalkan orang lapar dikasih uang di tempat hutan, di tengah hutan juga tidak cocok. Nah, seperti itu ibaratnya. Karena peserta didik itu karakternya, jiwanya, kepribadiannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan atau daerahnya yang masing-masing. Kita lanjut. Kebiasaan anak didik ketika berada di lingkungan keluarga dan lingkungan pendidikan terkadang juga berbeda. Ada seorang anak ketika di rumah dia baik, seakan-akan manut, tapi ketika di sekolahan cenderung membolos. Itu banyak sekali kejadian seperti itu. Sehingga ketika orang tuanya dipanggil, orang tuanya kaget, di rumah rajin, waktunya belajar, tapi di sekolah kok seperti itu. Itu kadang-kadang sifat anak di lingkungan rumah atau keluarga dan di lingkungan pendidikan berbeda. Psikologi pendidikan muncul untuk memberikan perbaikan pada dunia pendidikan dan menerapkan kurikulum, proses belajar mengajar, layanan konseling, dan evaluasi untuk mendapatkan kualitas anak didik yang lebih baik. Ya, banyak pendapat mengatakan peserta didik zaman sekarang tidak sama seperti dulu. Dulu itu baik-baik, sopan-sopan, kepada gurunya juga menghormati. Dan ada yang berargumen pendidikan dulu lebih sukses daripada sekarang. Itu juga ada. Tapi menurut saya pribadi, ya belum tentu. Coba sekarang yang berada di pemerintahan, yang korupsi-korupsi itu hasil didikan tahun berapa? Kok dikatakan pendidikan dulu jauh lebih baik. Itu juga menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan dan lingkungan nyata juga mengalami perubahan. Ya memang siswa dulu sangat santun dan hormat kepada guru, tapi pada saat mengemban amanah ternyata juga banyak yang korupsi. Karena pada zaman dulu psikologi pendidikan ini belum ada. Nah, sekarang pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli. Psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan gejala-gejala jiwa manusia. Gejala perilaku manusia itu bisa dipelajari melalui ilmu ini. Sehingga dari pengamatan itu bisa kita simpulkan karakter anak ini modelnya seperti ini, anak itu modelnya seperti itu. Nah, sehingga kita sebagai guru akan lebih bijak dalam menyikapinya. Kalau anak siswa dengan siswi pasti juga berbeda dalam menyikapinya, karena jenis kenakalannya pun juga akan berbeda. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia dalam satu pembelajaran atau pelatihan. Kemudian psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang membahas masalah psikologi yang terjadi dalam dunia pendidikan. Psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan dunia pendidikan.
mengatakan bahwa sementara itu Jiwandono mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan pengalaman manusia. Ini arti daripada psikologi pendidikan menurut para ahli. Dan tujuannya tidak lain adalah agar proses transformasi ilmu dari yang mengajar kepada yang diajar itu berhasil. Tujuan dari psikologi itu adalah ya untuk memahami karakter siswa biar guru itu bisa diterima di tengah-tengah siswa. Kalau gurunya sudah disukai siswa, sudah diidolakan siswa, maka siswa akan senang dalam menerima pembelajarannya. Ya, seperti contohnya misalkan sifat dan kondisi anak pada saat pagi akan berbeda pada saat siang. Nah, ini kita harus memahami bagaimana biar mereka itu tetap suka mengikuti pembelajaran di waktu yang tidak menyenangkan. Seperti contohnya diajak keluar, diajak ke kantin kalau ada kantin, atau lain sebagainya. Seorang guru juga memberi kelonggaran pada siswa, misalkan siswanya ngantuk ya diizinkan untuk cuci muka dan sebagainya. Nah, misalkan ada satu siswa yang sregep, ada yang tidak sregep dan seterusnya, juga tidak boleh mencontohkan kamu harus seperti dia sesuai dengan peraturan. Itu enggak cocok. Jadi mempelajari psikologi pendidikan ini mengajak kita sebagai guru untuk bijak. Kalau misalkan anaknya itu suka kegiatan ekstra, ya itu yang harus didukung. Karena masing-masing anak itu punya hobi masing-masing. Ada yang hobinya di luar olahraga atau organisasi, ada yang hobinya di kelas mengikuti pembelajaran kaitannya dengan intelektual, ada yang lain sebagainya. Maka disinilah sesungguhnya guru yang profesional itu mengerti bakat dan kebutuhan siswanya. Tidak bicara A juga semua harus mengikuti A. Kalau tidak mau mengikuti A, dia adalah siswa yang bandel. Ini dipertanyakan dulu kuliahnya diajari psikologi pendidikan atau tidak. Jadi dia akan menjadi seorang guru yang otoriter. Otoriter itu guru yang semaunya sendiri. Dan kalau guru otoriter, maka dia tidak disukai oleh siswa, malah dibenci siswa. Kemudian psikologi pendidikan bermaksud untuk menerapkan psikologi ke dalam proses membawa perubahan tingkah laku, dengan kata lain untuk mengajar. Sedangkan arti psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang belajar, pertumbuhan dan kematangan individu, serta penerapan prinsip-prinsip ilmiah terhadap reaksi manusia. Pendidikan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi proses mengajar dan belajar. Nah, kalau bisa manusia itu mau belajar bukan dari paksaan, mau berbuat baik bukan dari ancaman, tetapi dia itu sadar kalau berbuat baik itu adalah kebutuhan dirinya. Jadi selama siswa kok taat, tertib, tetapi banyak sekali peraturan-peraturan di situ, itu pembelajarannya sedang tidak berhasil. Karena dia tidak berasal dari kesadaran diri untuk berbuat baik, tapi karena takut larangan dan sebagainya. Meskipun banyak yang mengatakan berbuat baik itu harus dipaksa terlebih dahulu.
Tapi alangkah baiknya berbuat baik tanpa harus dipaksa. Nah, ini tujuan daripada psikologi pendidikan, untuk mengarahkan manusia menjadi manusia yang baik dengan kesadarannya sendiri. Dan itu adalah tugas seorang guru, bagaimana cara membimbingnya. Kalau guru, kita kan calon guru pengajar, maksudnya bukan hanya guru pada siswa, ya guru kita kepada misalkan pengembangan prodi pengembangan masyarakat Islam, ketika memberi pengajaran kepada masyarakat dan sebagainya, itu juga sama metodenya, menggunakan psikologi masyarakatnya, bagaimana cara atau metode kita untuk menyampaikan materi, bagaimana memberikan penyuluhan, bagaimana, itu juga bagian dari kecerdasan kita. Jangan sampai tujuan kita itu baik kepada masyarakat, tapi malah tidak diterima. Karena ada satu hal yang kita lupakan, yaitu lupa kalau masyarakat itu beragam. Kemudian ruang lingkup psikologi pendidikan. Kita lanjut, bisa dibaca ya. Ini ruang lingkupnya. Ruang psikologi pendidikan memiliki ruang lingkup yang menjadi dasar batas atau yang membedakan dengan keilmuan psikologi lainnya. Menurut Sumardi Surya Broto, ruang lingkup psikologi pendidikan antara lain ini ada pengetahuan. Di sini tokoh utamanya adalah guru. Jadi guru harus memiliki pengetahuan yang lebih banyak daripada siswanya. Ini sudah pasti. Jadi guru itu tuntutannya ya harus luas pengetahuan dan tinggi ilmu, bukan hanya ilmu studinya, misalkan jurusannya PPKN, ya bukan hanya sebatas ilmu PPKN yang diketahui, tapi juga ilmu-ilmu yang lain, termasuk psikologi manusia dan sebagainya, harus memahami. Dan guru itu harus membaca terus-menerus, tidak hanya sebatas membacakan. Maksudnya membacakan itu sudah diberi RKS dan membacakan, kemudian siswanya mendengarkan di pembelajaran itu. Maksudnya gurunya itu membacakan LKS, siswanya mendengarkan. Itu tidak lazim untuk zaman sekarang. Tapi guru harus memiliki cara, model bagaimana pembelajaran itu benar-benar mencerminkan kelompok intelektual. Di sini juga dijelaskan guru atau pengajar perlu memiliki pengetahuan tentang metode pembelajaran dan pengetahuan lainnya tentang masalah yang mungkin ada pada peserta didik. Jadi guru juga memiliki ilmu tentang bimbingan konseling, meskipun dia itu bukan guru BK, tapi juga harus memiliki kondisi anak, kebutuhan anak. Jadi tidak boleh apatis. Tugasku ngajari PPKN, ya hanya PPKN. Masalah bisa atau tidak bisa itu urusannya, yang penting tugasku adalah menyampaikan. Ini kurang pas. Jadi itu model-model seperti itu tidak bertanggung jawab namanya. Seperti kita menyuguh
masakan. Kalau kita masak kan tujuan intinya bagaimana agar yang kita jamu itu bisa puas, bisa makan dengan kenyang, dengan enak. Tidak boleh, yang penting disuguh makanan. Kalau mau makan ya silakan, tidak mau makan ya terserah. Itu tidak bijak namanya. Seorang guru pun juga begitu, tidak hanya sebatas mengajari materi, setelah selesai ya sudah, iso-iso karepmu. Itu kalau pada siswa. Tapi kalau dalam dunia mahasiswa beda lagi, karena mahasiswa itu adalah belajar dewasa. Jadi sistemnya, metodenya, cara lain sebagainya berbeda dengan cara mengajari pada siswa. Makanya di dunia mahasiswa tidak ada, dunia perkuliahan tidak ada teguran, tidak ada lain sebagainya. Kalau misalkan masuknya syarat-syaratnya tidak terpenuhi, ya tidak mendapat nilai dan mengulang lagi, begitu, hanya seperti itu. Tapi nek siswa karena masih pendampingan perkembangan dalam belajar, ya kalau misalkan kurang tertib dibimbing dan sebagainya, itu bedanya. Jadi mahasiswa itu bisa dikatakan belajar bebas. Belajar bebas bukan belajar bebas melakukan sesuatu, tidak, tapi bebas ruang dan waktunya, lingkupnya. Pengetahuan tentang aktivitas jiwa peserta didik, inteligensi, kepribadian, karakter individu, bakat peserta didik, tumbuh berkembangnya, pembinaan disiplin di dalam kelas, memotivasi belajar, perilaku guru, strategi belajar, mengajar, dan masalah-masalah khusus dalam pengajaran atau pendidikan. Dan pendidikan. Jadi guru di sini dituntut untuk peka terhadap kondisi anak. Misalkan hari-hari sebelumnya anak itu ceria, semangat belajar, kok tiba-tiba berbeda, ekspresinya berbeda, murung, dan lain sebagainya. Maka seorang guru juga harus tanggap, ada persoalan apa, kok sampai anak itu semangat belajarnya menurun, diteliti, dan sebagainya. Tapi dengan cara-cara yang baik agar siswa itu tidak tersinggung. Ya bisa saja karena misalkan seorang wanita mungkin lagi diputus pacarnya, kalau seorang laki-laki mungkin lagi senang dengan temannya tapi tidak berani menembung. Itu juga bisa terjadi, atau masalah-masalah keluarga dan sebagainya. Disitulah pentingnya psikologi pendidikan harus dikuasai oleh seorang guru. Guru tidak hanya mengajari terus, memberikan materi, tapi juga memahami kondisi peserta didiknya. Sampai terjun ke situ. Kemudian yang kedua adalah pembawaan. Proses pembelajaran yang interaktif dari guru akan memberikan motivasi dan respon positif dari anak didik. Saat proses belajar mengajar, pembawaan dimiliki seorang pengajar sebagai gaya penyampaian materi. Konsep pengajaran selama berada di kelas dan juga diperlukan untuk mengubah suasana yang menstimulus siswa selalu aktif dan meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Jadi tidak ada rumusnya, tidak ada peraturannya. Kalau belajar itu harus di kelas, harus duduk di depannya ada meja, kemudian guru menghadap, saling berhadapan dengan murid. Itu tidak ada rumusnya seperti itu. Yang penting tujuan belajar itu siswanya paham dan ada perubahan dari perilaku siswa. Hanya itu saja. Masalah tempat terserah, mau di halaman, mau di luar, mau di
cangkruan itu terserah. Yang penting siswa bisa paham dari materi yang disampaikan. Paham saja tidak selesai, tapi dikatakan belajar itu berhasil, pendidikan itu berhasil, pembelajaran itu berhasil kalau ada perubahan dari peserta didiknya. Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya kurang baik menjadi baik. Jadi ada perubahan perilaku. Nah, maka dari materi ini kita cukupkan dari pengertian psikologi sampai pada ruang lingkup psikologi. Dan kesimpulannya dari psikologi ini adalah ilmu guru untuk memahami karakter siswa agar pembelajaran itu berhasil. Nah, tolak ukur berhasilnya seorang siswa ketika ada perubahan perilaku. Itu tujuan pembelajaran. Jadi meskipun banyak modelnya, peralatannya lengkap, metodenya bagus, terus kemudian alat dukungnya itu baik, sarananya baik, semua serba modern, tapi tidak ada perilaku siswa di situ juga sia-sia. Jadi misalkan contohnya misalkan dalam pendidikan agama Islam materinya tentang sholat. Meskipun siswanya di situ ketika diuji sholat bisa, bacanya benar, lafalnya juga benar, rukunnya juga runtut, tapi tidak ada perubahan di dalam diri siswa. Siswa tidak mengerjakan sholat misalkan, itu juga kurang berhasil dalam pembelajarannya. Jadi inti dari pembelajaran adalah perubahan perilaku langsung berdampak pada pola perilaku siswa. Kira-kira itu. Kemudian pertemuan yang akan datang kita akan membahas proses poin D, proses-proses tingkah laku sampai selesai. Tapi yang pada pertemuan ini cukup pengertian dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Nanti tugas-tugasnya saya kirim di WA, dan tugas yang kemarin khusus ini numpang informasi untuk yang pendidikan Islam anak usia dini, tugas kemarin dikerjakan dan dikirimkan di nomor WA khusus ini semua. Kemudian yang semua ilmu filsafat ilmu kemarin juga banyak yang belum mengumpulkan, tolong untuk segera mengumpulkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.